Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya akhwat? La'allakum fis sihhah wal afiyah. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan hari ini kita insya Allah akan melanjutkan materi tentang pelajaran tajwid. Buku yang kita pakai adalah Metode Asy-Syafi'i Ilmu Tajwid Praktis. Kalian sudah memegang bukunya? Baik. Iya, ini dia buku yang kita pakai. Sebelum kita melanjutkan materinya, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surat. Ustazah ingin memberikan 2 soal untuk kalian. Yang pertama, sebutkan ada berapa cara membaca isti'adzah dan basmalah pada awal surat. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menyambung bacaan basmalah yang salah. Kemarin kita juga sudah membahas tentang makharijil huruf. Makharijil huruf dibagi menjadi 5. Al-jawf, al-halq, al-lisan, asy-syafatan, al-khayshum. Alhamdulillah, kita sudah belajar tentang makharijil huruf. Nah, insyaallah hari ini kita akan belajar tentang sifatul huruf. Unzurna fil kitab halaman 24. Tujuan kita belajar sifatul huruf adalah yang pertama, mengetahui bagaimana cara mengeluarkan atau membedakan huruf-huruf tersebut. Yang kedua, mengucapkan huruf sesuai makhraj dan sifatnya. Dan yang ketiga, mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan lemah. Sifat huruf dibagi menjadi 2. Yang pertama, sifat huruf mempunyai lawan dan sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang sifat huruf yang mempunyai lawan. Sifatul huruf yang mempunyai lawan yang pertama adalah hamas. Artinya, mengalirnya nafas ketika mengucapkan suatu huruf karena lemahnya tekanan makhraj pada huruf tersebut. Di dalam Al-Quran ada 10 huruf yang dibaca hamas. Bisa kita singkat dengan fahasahu syakhsun sakata. Terus bagaimana cara kita mengetahui huruf ini hamas? Ada satu cara, yaitu sukunkan salah satu huruf tersebut dan tambahkan di awalnya dengan huruf berharakat fathah. Boleh huruf apa saja. Contohnya huruf fa. Kita tambahkan huruf ba sebelumnya dengan harakat fathah. Kita baca baf. Baf. Nafas adalah aliran udara yang kita keluarkan dan bisa dirasakan tetapi tidak berbunyi. Coba kalian bacakan huruf yang tadi, baf. Letakkan tangan kalian di depan mulut. Coba rasakan apakah adanya udara yang keluar dan kalian rasakan di tangan ketika membaca huruf fa. Bacakan huruf fa-nya, fa sukun, itu huruf fa-nya sesuai dengan makhraj yang sudah kita pelajari, yaitu ujung gigi seri atas menempel ke perut bibir bagian bawah. Sekarang kita bacakan contoh dalam bentuk kalimat. Qad aflaha, qad aflaha, ar-Rahman, ar-Rahman, bismillahi, bismillahi. Jadi jangan dibaca
bisu. Lawan dari hamas adalah al-jahar. Artinya nafas tertahan atau tidak mengalir, atau nafas yang tidak mengalir. Nah, huruf-hurufnya adalah selain huruf dari huruf hamas. Selain dari huruf hamas, semuanya huruf jahar. Kita ambil contoh huruf A, ba, an-naba. Gak bisa kita bacakan an-naba, gak bisa. Terus huruf ba, bab, al-bab, al-bab. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu dari segi suara, yaitu syiddah, suara yang tertahan atau mengeluarkan huruf dengan menekan pada makhraj tersebut. Hurufnya ada 8, yaitu ajidu, qatin, bakata. Cara kita mengetahui bacaan huruf ini suaranya tertahan, sukunkan hurufnya dan tambahkan huruf berharakat fathah sebelumnya. Contohnya ba, baj, baq, bat, bak, bat. Kenapa huruf kaf dan ta juga ada lagi di sini? Karena kalau yang pertama tadi dia masuk ke sifatul huruf hamas. Sekarang dia masuki ke sifatul huruf yang syiddah. Jadi dia memiliki 2 sifatul huruf. Contoh kalimatnya adalah takfurun. Lawan dari syiddah adalah ar-rakhawa, artinya mengalirnya suara. Tapi sebelum kita membahas tentang ar-rakhawa, kita akan bahas terlebih dahulu bainiyah atau tawassut. Nah, ini adalah tawassut ini maknahu pertengahan suara. Cara membacanya tidak ditahan dan juga tidak mengalir. Hurufnya ada 5. Sering kita sebut dengan lin umar. Lin umar. Contohnya bal, ban, ba, bam, bar. Yang sering terjadi kesalahan adalah di huruf ain dan ra. Kalau di 2 huruf ini sering kali dibaca dengan ditahan. Contohnya ba'du, ba'du. Ghairil maghdubi alaihim. Sedangkan kalau huruf ra terlalu banyak getarannya. Contohnya ar-rahmani, ar-rahmani. Seharusnya kita membaca ar-rahman. Sekarang kita masuk ke ar-rakhawah, suara yang mengalir atau disebut al-lin, lembut. Huruf ini sifatnya tidak kuat. Hurufnya adalah sisa huruf dari syiddah dan bainiyah. Ada 15 huruf. Ketika dibaca tidak ditekan dengan kuat makhrajnya. Contohnya bath, bah. Untuk sifat huruf yang ketiga ada isti'la, lawannya istinfal. Isti'la artinya terangkatnya pangkal lidah. Maksudnya ketika hurufnya diucapkan maka pangkal lidahnya terangkat ke langit-langit mulut. Huruf isti'la semuanya ada 7 huruf dan ini huruf-huruf yang dibaca tafkhim atau tebal. Kha, sad, dad,
ghain, ta, qaf, dan dha. Atau bisa kita hafal dengan khussu dha'tin qat. Contoh kalimatnya adalah Khalidun lis-samad, asy-syaitan. Lawan isti'la adalah istinfal. Kalau isti'la pangkal lidah yang terangkat, sedangkan istifal tidak terangkatnya pangkal lidah. Ketika membaca huruf istifal, maka pangkal lidah tidak terangkat ke langit-langit mulut. Huruf-hurufnya adalah selain huruf dari isti'la, dan bacaannya tidak tebal. Contoh hurufnya adalah a, tidak ditekan. Misalnya kita tidak membaca a, tidak, tapi dibacanya a, a'udzu. Bacaannya jelas a'udzu, ya. Dan yang keempat adalah itbaq. Lawannya infitah. Itbaq artinya menempel atau merapatkan lidah ke langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf. Hurufnya ada 4, yaitu sha, dha, ta, dha. Huruf ini diambil dari huruf isti'la. Jadi huruf ini selain terangkatnya pangkal lidah sehingga suaranya tebal, juga dengan menempelkan pangkal lidah ke langit-langit bagian atas. Jadi di antara semua huruf hijaiyah, 4 huruf ini yang paling tafkhim. Nah, lawan dari itbaq adalah infitah. Infitah artinya terbuka atau terpisah. Jadi kalau itbaq menempel, sekarang tidak menempel. Kalau infitah tidak menempel. Huruf-hurufnya selain huruf dari itbaq. Nah, kita ambil contoh misalnya a. Jelas kita baca a, tidak dibaca o, tidak. Tapi a, ba, ta. Terus setiap huruf hijaiyah yang fathah dibuka mulutnya ketika membaca. Tidak disenyumkan, tapi dibuka aja. A, ba, ta, dan tidak dimonyongkan. O, bo. Naktafi bihaza. Jazakumullah khairan. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung japri ustazah atau tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.